يا مرحبا بك يا رمضان 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 ويجمعنا في ربوع الرضا ويحيي القلوب ويحيي الجنان بجاه الذي عمنا فضله حبيب الإله حبيب الزيان يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di malam ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat isya berjamaah dilanjut dengan salat tarawih, dan insyaallah kita akan laksanakan salat witir. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Allah kabul, Allah terima supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa salawat beserta salam kita hadir kepada junjungan kita, pemuda kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para pengurus Masjid Jami' Al-Muqarrabin, terkhusus guru kita bersama Al-Ustaz Bukhari, maka Allah betul hayati. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak dan bertambah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam yang kedua dalam kita melaksanakan tarawih. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai malam-malam selanjutnya, sampai malam terakhir, sehingga kita bisa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari kita tarawih, insyaallah kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari kita puasa, insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita beruntung masuk kembali kepada atau bertemu kembali kepada bulan Ramadan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita kemarin, ya di tahun-tahun kemarin mungkin sudah nggak ada, atau mungkin sudah ada yang lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan terus kita berlanjut sampai tahun-tahun depan. Kita berjumpa dalam badan sehat walafiat bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat syayatin." Kata Rasulullah SAW, apabila datang bulan suci Ramadan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan, diikat syaitan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya, syaitan diikat, tapi masih banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sebabnya itu? Ada tahu nggak sebabnya? Sebabnya bahwasanya 11 bulan kemarin tuh kita selalu ikutin syaitan, ikutin hawa nafsu, ya, ikutin kemauan setan. Jadi sudah terbiasa.
Jadi setan jadi guru kita tuh. Jadi walaupun setan diikat, gurunya diikat, tapi kita tetap bermaksiat kepada Allah. Nah begitu ya, malam ini adalah malam kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya kita talak tiga ya setan tuh, jangan ikutin lagi. Ya kita ya nafsu kita belenggu. Walaupun tadi tuh setan diikat, tapi tetap kita juga nggak bakal untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam riwayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berseru kepada surga, ya jannah zaini wasta'iti, wahai surga berhiaslah, bersiap-siaplah. Kenapa? Ramadan mau datang. Ramadan mau datang. Ya, ini Ramadan datang, surga disuruh berhias, bersiap-siap. Ini dalil nih buat kita nih. Siapa orang yang meninggal di Ramadan, insya Allah rohnya langsung masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya, kalau mau ibadah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau duluan nih? Ada yang mau duluan nggak? Langsung ke surga insya Allah. Nanti masih ada utang ya. Jamaah sekalian, kita udah insya Allah banyak lah ya fadilah keutamaan Ramadan bertahun-tahun kita sering dengar daripada penceramah kita, mubalik kita, fadilah keutamaannya. Yang intinya kita mau kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapatkan mati husnul khatimah, mati membawa iman Islam. Untuk itu kita disuruh memang memuliakan nih, dimuliakan bulan Ramadan, diagungkan, diisi dengan ibadah. Ya, ini orang kafir aja nih muliakan bulan Ramadan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kubur mendapatkan kenikmatan. Kan ada tuh ceritanya tuh orang Majusi itu punya anak di siang hari Ramadan, anaknya makan, dia marah, itu tuh anaknya diomelin. Nggak lama meninggal tuh si Majusi. Ketika meninggal diimpi-impiin oleh orang soleh. Ternyata dalam kuburnya dia mendapatkan kemuliaan, keagungan, pakaian yang bagus, makanan yang nikmat-nikmat, bidadari dikelilingi itu, masya Allah. Akhirnya kan itu bukan dia orang yang kafir dan muslim, orang manusia, tapi kenapa mendapat kemuliaan, kenikmatan yang begitu luar biasa di dalam kubur? Kata si manusia tadi itu sama orang soleh yang mimpi dia, dan mimpi itu memang ada orang kafir. Tapi ketika aku akan meninggal dunia, hendak meninggal dunia, ya Allah berikan kemuliaan, aku bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, masuk Islam. Sebelum meninggal masuk Islam, dikasih hidayah. Kenapa? Dengan sebab dia memuliakan bulan Ramadan tuh. Anaknya dipukul tuh ketika dia makan sembarangan. Tuh, orang kafir aja dapat kemuliaan. Nah kita nih orang muslim, mari kita muliain. Jangan sampai di antara kita yang motori bulan Ramadan, yang nggak puasa, bahkan dia berani bermaksiat atau tidak sholat al-Fatihah. Jamaah sekalian, tadi dikatakan kita memang ibadah ini berharap yang paling utama adalah mati husnul khatimah. Ya. Nah kita juga jangan lupa dengan apa? Dengan sesuatu yang dapat mencegah mati husnul khatimah. Bahkan na'udzubillah menyebabkan mati su'ul khatimah. Ya. Masalah Ramadan insya Allah kita akan dengar daripada yang lain, insya Allah. Ini yang penting juga nih. Jadi kata ulama, ada beberapa perkara yang dapat menyebabkan kita mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang pertama apa? Yang pertama katanya kurang iman, kurang akidah, disebabkan kurang ilmu dan bergaul atau hidup dengan dalam pergaulan orang-orang yang kurang baik. Tuh, yang pertama tuh kurang iman. Sebabnya apa? Kurang ilmu, kurang belajar, sama bergaul dengan orang-orang yang sekiranya orang yang nggak baik. Jadi ketika dia salah, ketika dia dalam keadaan kurang betul, kurang baik bergaul, kurang baik imannya, ya akidahnya nggak ada betulin, sampai mati nggak begitu. Ya, makanya ngaji, kita disuruh ngaji. Ini kurang iman berpengaruh kepada yang lain. Kata ulama disingkat tuh, ya kurang iman namanya kuman. Nah kuman bisa menjualkan apa? Bisa menjualkan kudis, kurang sama kutil. Ya, apa kudis? Kurang disiplin, ibadahnya nggak disiplin. Apa kurang? Kurang rapi,
Nah, karena kurang lagi, karena kurang ilmu. Ibadah salah-salah, naudzubillah nggak bakal terima tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara wudunya, bagaimana cara sholat, bagaimana yang rapi, kurang hati, kurang namanya. Apa kutil, kurang teliti. Belajar atau ibadah kurang teliti. Kayak pakaiannya naudzubillah mungkin najis sehingga nggak dipakai. Dia pun cicing berdiri. Ada nggak di sini yang masih cicing berdiri? Nah, itu kurang kutil tuh, kurang teliti tuh. Yakin kalau orang kencing berdiri nggak bakal beres tuh kencingnya. Artinya apa? Nggak sampai keluar semuanya tuh. Ketika dia sujud atau dia ruku pasti keluar lagi. Makanya nanti kan terima salatnya. Alhamdulillah, subhanallah. Yang pertama tuh apa tadi? Kurang iman. Karena kurang ilmu dan bergaul di lingkungan yang kurang baik. Yang kedua, terlalu cinta dunia. Itu juga menyebabkan orang su'ul khatimah. Sampai-sampai lupa akhirat. Pagi, siang, malam bekerja, naudzubillah. Ada orang udah kerja pulang, nyari duit lagi. Lupa sholat, lupa ngaji, lupa baca Quran, lupa sama anak bini. Jadi cari duit dulu. Sampai-sampai nggak ada pikiran untuk mendapat anugerah Allah. Ya, nggak ada pikiran untuk apa? Mencari pahala dari Allah. Nyari duit aja deh. Naudzubillah, meninggal dalam keadaan nyari duit. Ya, misalnya lagi di umpamanya, tapi nggak sholat, suul khatimah tuh hati-hati. Ya, kan orang dikatakan apa? Ya mutul baru ala bahasa ada. Meninggal dia seseorang tergantung keadaan dia, hobinya. Hobinya apaan? Hobinya, umpamanya orang mancing, nggak boleh meninggal alhamdulillah. Ada orang tua masih main layangan aja, berarti mati dapat main layangan. Alhamdulillah orang udah tua masih dorong-dorong apa? Dorong-dorong ini. Kayu tuh di pos ronda main catur atau nyetir koin. Nanti meninggal dalam keadaan seperti itu, naudzubillah. Nah, rubah ya. Kita jadikan hobi kita ibadah. Ada orang meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan apa lagi? Ya, dalam keadaan misalnya dari ngajar, belajar tuh insya Allah husnul khatimah. Tuh ya. Jadi boleh kita cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Ya, di akhirat terutama kan justru. Ya, boleh kita cari dunia, tapi buat akhirat insya Allah berkah hidup kita. Ya. Yang ketiga apa? Kurang istiqomah. Itu juga sama, bisa mengakibatkan apa? Su'ul khatimah, naudzubillah. Ini istiqomah penting, terutama dalam ibadah. Ya, kita baca Quran, nggak apa-apa sedikit tapi banyak. Tapi istiqomah terus. Yang kata Allah kata Nabi apa? Ya, ahabul ibadillah adwamuha wa iqala. Ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala yang langgeng, yang terus-menerus, walaupun sedikit. Iya, ada orang baca Quran 5 juz semalam, besok nggak baca lagi. Jangan itu nggak dapat doanya Allah. Ya, udah kita walaupun sedikit, sedekah walaupun sedikit 1000, bahkan 5000 deh setiap hari, nggak apa-apa setiap hari. Baca Quran, kita sempetin setiap hari cuma 2 ayat, 3 ayat, tapi terus-menerus, langgeng, istiqomah, itu yang paling bagus. Ya, kita perhatikan tuh. Yang terakhir apa? Banyak maksiat. Ini juga termasuk naudzubillah. Ya, sesuatu yang dapat menjadikan atau mengakibatkan su'ul khatimah. Ini hati-hati maksiat nih. Kata ulama, al-ma'asi bainul kufur. Perbuatan maksiat itu jalan untuk menuju kekafiran. Orang yang mengentengkan maksiat, walaupun kecil ini, itu udah ngentengin tuh. Naudzubillah. Naudzubillah nanti mati dalam keadaan maksiat. Jangan sampai orang yang mati dalam keadaan maksiat dalam keadaan punya iman tuh. Orang yang punya iman, ya naudzubillah nanti mungkin di akhirat selamanya dalam neraka. Ya, atau mungkin mampir dulu lama di neraka. Makanya daripada itu, ya kita jauhkan semaksimal mungkin perbuatan maksiat. Kalau kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi bulan suci Ramadan, kita tinggalkan maksiat, justru kita kerjakan amalan-amalan yang dianjurkan Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh para ulama kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya tadi terawih sedikit kita bertempat untuk kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah panjang umur kita dalam sehat walafiat, rezeki yang banyak, halal, hidayah sehingga terus dapat melaksanakan segala perintah Allah, menjalankan larangannya, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita, dan dalam keadaan menang, dalam keadaan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita semua mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مرحبا